kita laporkan dalam laporan hasil evaluasi internal atau LHEI-RB. Nah, di sini LHE ini merupakan keluaran atau output dari evaluasi internal RB instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh evaluator internal yang ditujukan untuk melaporkan kepada eh, kepala instansi Bapak Ibu sekalian. Apabila kementerian mungkin kepada menteri, kemudian apabila lembaga pada kepala lembaga, dan kepada kepala daerah untuk pemerintah daerah. Jadi, untuk LHE internal ini ditujukannya bukan kepada Kemenpan Bapak Ibu, tapi melaporkan kepala kepada eh, pimpinan Bapak Ibu sekalian. Jadi, pertanggungjawaban kepada pimpinan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini tujuan dari kita laporkan hasil evaluasi internal ini diharapkan dapat merepresentasikan bagaimana perencanaan yang berkualitas, kemudian dapat menjadi semacam pedoman intervensi tata kelola untuk mencapai dampak yang diharapkan, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan RB yang berkelanjutan. Kemudian, untuk laporan hasil evaluasi internal ini juga menjadi data MONEF, dan dokumen LHI ini selain menjadi data MONEF Bapak Ibu sekalian terkait pelaksanaan RB, juga menjadi bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini diharapkan LHI internal Bapak Ibu sekalian diinput juga kepada portal RB. Nah, kemudian diharapkan dalam laporan hasil evaluasi internal ini dapat memuat yang pertama yaitu gambaran umum terkait mekanisme evaluasi internalnya seperti apa, kemudian terdapat gambaran umum dalam pelaksanaan RB pada instansi Bapak Ibu sekalian, serta juga memuat catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan evaluasi baik itu ex ante maupun ongoing. Di sini diharapkan untuk ex ante dapat memuat kualitas roadmap dan juga rencana aksi RB Bapak Ibu sekalian baik di rencana aksi RB general maupun tematik. Kemudian untuk evaluasi ongoingnya, kami harapkan memuat capaian dan juga kualitas dari pelaksanaan RB terhadap target serta kualitas dari pelaksanaan manajemen RB-nya sendiri. Nah, untuk eh, untuk tahun ini Bapak Ibu, untuk evaluasi ex ante ini sesuai dengan eh, peraturan yang sudah peraturan yang akan diterbitkan ini, kita harapkan untuk ex ante diharapkan Bapak Ibu sudah menyampaikan laporan ex ante-nya pada akhir Maret. Jadi batas waktunya akhir Maret normalnya. Namun untuk tahun 2023 ini karena memang dari kami sendiri baru melakukan sosialisasi dan ini masih kebijakan yang baru Bapak Ibu, kita berikan relaksasi sampai pada tanggal 31 Oktober 2023. Bapak Ibu dapat menyampaikan untuk evaluasi ex ante-nya, evaluasi terkait dengan perencanaan mulai dari roadmap dan juga rencana aksinya. Kemudian untuk evaluasi ongoing kami harapkan dilakukan itu setiap triwulanan. Jadi setiap triwulan kita harapkan Bapak Ibu dapat melakukan input hasil laporan evaluasi internal untuk evaluasi ongoing itu setiap triwulan juga diinput ke portal RB Bapak Ibu. Namun untuk tahun ini karena memang kebijakan masih baru dan masih proses untuk kita menyesuaikan Bapak Ibu, kami juga berikan relaksasi mungkin untuk yang sudah dilakukan saja pada mungkin mulai triwulan 2 ya Bapak Ibu, triwulan 2, triwulan 3 silahkan disampaikan pada portal RB. Dan khusus untuk tahun ini Bapak Ibu, untuk eh, laporan hasil evaluasi ex ante dan juga ongoing bisa digabung menjadi satu Bapak Ibu dalam satu format LHE yang disampaikan ke portal RB Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk bagaimana format dari LHE internalnya. Nah, ini tadi disampaikan bahwa untuk
format dari LHE internal di sini kami harapkan ada gambaran umum mekanisme evaluasi internal. Di sini bisa dilihat pada paragraf yang pertama ini, bagaimana evaluasi internal kita ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku apa saja, kemudian dengan tujuan seperti apa, kemudian diharapkan juga mencantumkan terkait dengan gambaran umum pelaksanaan RB-nya seperti apa. Nah, di sini bisa disampaikan pada paragraf selanjutnya. Evaluasi internal dilakukan melalui bagaimana penjelasan terkait gambaran umum evaluasi yang dilakukan. Kemudian juga dapat memuat hasil evaluasi yang dilakukan. Mulai dari gambaran umum, tadi gambaran umumnya seperti apa, kemudian catatan, Bapak Ibu, catatan terkait catatan dan juga rekomendasi terkait evaluasi yang dilakukan. Mulai dari ex ante, mungkin evaluasi ex ante, apabila yang dilakukan evaluasi ex ante, kemudian dicantumkan rekomendasi dari catatan-catatan yang sudah disampaikan. Jadi selain kita memberikan catatan, kita memberikan rekomendasi. Kira-kira di sini rekomendasi juga kami harapkan berisi rekomendasi terkait bagaimana perbaikan konkret yang seharusnya dilakukan agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi Bapak Ibu sekalian berdasarkan catatan yang sudah diberikan oleh tim evaluator internal. Nah, kemudian di sini ada penutup dan tanda tangan dari penanggung jawab atau evaluator dengan tembusan kepada kami. Jadi di sini kami dalam hal ini menerima tembusan saja. Jadi pelaporan kepada kepala instansi Bapak Ibu sekalian dengan tembusan kepada kami. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sebelumnya juga ada pertanyaan yang masuk Bapak Ibu terkait dengan bagaimana untuk format keabsahan dari renaksinya. Di sini mungkin bisa mengikuti format yang disampaikan Bapak Ibu untuk ini yang ada pertanyaan yang masuk di sini pada formatnya ada nama jabatan yaitu tercantum nama jelas dan juga NIP. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya di sini bahwa bagaimana Ibu kalau misalkan yang tanda tangan itu apakah boleh Pak Bupati dan lain sebagainya? Boleh Bapak Ibu, tapi kan beliau tidak ada NIP-nya. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa Bapak Ibu, disampaikan saja nama jelas tanpa NIP. Yang penting ada nama jelas, nama jabatan dan juga ada tanda tangan beliau sebagai tanda bahwa beliau ini sudah mengesahkan dokumen tersebut, sudah mengetahui dan mengesahkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini Bapak Ibu. Kemudian mungkin mohon izin Bapak Ibu untuk sesi kali ini kami mohon maaf tidak membuka sesi diskusi. Namun apabila ada yang ingin dikonfirmasi mungkin atau ditanyakan terkait dengan hal yang kami sampaikan pada materi kali ini, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat. Dengan demikian untuk selanjutnya bisa menjadi bahan untuk kami diskusikan dan juga kami jawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Dengan demikian kami akhiri untuk sesi Bisa Tanya edisi RB Kunwas pada siang hari ini. Kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian karena sudah menyimak dan juga memperhatikan materi pada siang hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.